Ini ketemu lah. Ketemu lah, gimana suara terdengar dengan jelas di sana? Suaranya agak kecil ya. Agak kecil, baik. Baik, sebentar ketemu lah. Suara saya Ini dok, terdengar? terdengar dok, jelas sekali. Bagaimana sekarang dok? Oke. Agak kecil Oke, suaranya, Kak Agus. oke, baik, baik. Segini dok, segini cukup. Ya, ya, oke, oke. Ya baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata, jumpa kembali di Bincang Mata, membuka jendela dunia dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Di sini kita akan berbincang dengan narasumber Dr. Maula Rifada, spesialis mata konsultan, dokter eh, dokter mata spesialis glaukoma, dok ya, dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Apa kabar dok? Lagi sibuk apa nih dok? Alhamdulillah sehat, baik-baik. Sibuk kegiatan biasa di sini di Cicendo. Pasiennya cukup Baik. banyak ya? Oh gitu ya dok. Baik, mudah-mudahan semua selalu sehat ya dok ya. Baik, Amin. eh, dikutip dari pusdatin.kemkes.go.id, sebanyak 2,78% gangguan penglihatan di dunia disebabkan oleh glaukoma. Nah, dalam kasus kebutaan, glaukoma menjadi penyebab kedua terbesar. Nah, di sini setelah katarak berarti ya dok ya di dunia. Glaukoma pada umumnya tidak memiliki gejala yang jelas. Jika tidak segera ditangani, glaukoma akan menyebabkan penurunan penglihatan yang tidak dapat kembali seperti semula atau apa istilahnya irreversible dan dapat menuju ke kebutaan. Nah, untuk membahas hal tersebut, sahabat mata semua, Dr. Maula akan berbincang mengenai glaukoma si pencuri penglihatan. Nah, di sini tolong dijelaskan sih dok, seperti apa sih gangguan penglihatan glaukoma itu dok? Silakan dokter Maula. Ya, ya, terima kasih Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi glaukoma, kenapa disebut si pencuri penglihatan? Karena pada glaukoma itu yang mengalami kerusakan itu adalah saraf mata pusat. Jadi ada penipisan serabut saraf mata dan saraf mata pusat. Semakin lama semakin tipis. Apa dampak yang dirasakan oleh pasien? Biasanya pada awal memang tidak ada gejala apa-apa, tetapi lama-kelamaan akan terjadi penyempitan lapang pandang. Nah, itu yang akan dialami oleh pasien-pasien glaukoma. Nah, kalau ini berlangsung terus, lapang pandangnya akan makin kecil, dan akhirnya bisa sampai seperti mengintip dari lubang kunci. Dan bila tidak tertangani, memang dapat berakhir dengan kebutaan. Itu ya gejala dari glaukoma. Ya, ya, ya. Terus bagaimana sih dok glaukoma itu bisa mencuri penglihatan kita itu seperti apa dok? Jadi karena pada tahap awal biasanya tidak ada keluhan, karena yang rusaknya kan dari pinggir dulu tuh, dari pinggir makin lama baru makin ke tengah. Jadi karena kerusakannya dari pinggir dulu, biasanya pada tahap awal pasien belum tentu merasakan keluhan. Nah, biasanya pasien datang itu sudah tahap lanjut. Jadi penglihatannya memang sudah, lapang pandangnya sudah sangat menyempit, baru datang. Jadi seperti mencuri penglihatan gitu, tidak disadari pada awalnya, tetapi pada saat pasien merasa bahwa ini ada gangguan, itu tahapannya sudah lanjut gitu. Jadi seperti antang-antang aja ya dok ya, tiba-tiba glaukoma gitu ya dok ya? Iya, jadi sebetulnya kan bukan tiba-tiba ya, perjalanan penyakitnya memang sudah berjalan lama, tetapi memang Oh, karena keluhannya dari pinggir dulu tidak dirasakan, jadi hmm. biasanya kadang-kadang memang suka agak terlambat datangnya, karena pada tahap awal biasanya pasien tidak merasa nyeri atau mata merah atau apa, itu biasanya nggak ada keluhan gitu. Itu Oke. sulitnya memang pada glaukoma. Jadi bagi sahabat mata nih yang kira-kira seperti yang dokter Maula tadi sampaikan bahwa gejalanya dari pinggir dulu, berarti kalau ketika penglihatan kita dari sisi samping
dari samping mulai tidak nyaman, berarti kita harus sudah mulai memeriksakan kesehatan mata kita ke dokter mata ya dok ya. Iya, iya, Seperti itu. betul. Baik, baik. Baik dokter Maula, mungkin ada beberapa orang yang beresiko terkena glaukoma itu siapa saja dok? Kategorinya seperti apa sih? Jadi memang ada beberapa faktor resiko ya untuk glaukoma. Nah, faktor resiko utama untuk glaukoma itu kenapa dia sampai saraf matanya rusak, itu yang utamanya adalah peningkatan tekanan bola mata. Jadi bola mata kita itu bulat seperti bola ya, harus punya tekanan. Tapi tekanannya tidak boleh terlalu tinggi. Jadi rata-rata orang normal tekanannya itu adalah 10-20 mm air raksa. Kalau sudah di atas 21 mm air raksa, nah itu yang kita harus hati-hati. Nah, glaukoma faktor risiko utamanya adalah peningkatan tekanan bola mata. Itu yang pertama. Nah, kemudian faktor risiko lain adalah usia. Paling banyak usianya memang di usia yang lebih tua, jadi di atas 40 tahun. Kemudian faktor risiko lain adalah ini ada keluarga satu darah yang mempunyai glaukoma. Jadi ada faktor keturunan. Belum tentu terkena, tetapi bila orang tuanya didiagnosis glaukoma atau punya penyakit glaukoma, nah anak-anaknya ini mempunyai resiko lebih tinggi punya glaukoma dibanding orang normal. Kemudian orang-orang dengan penyakit sistemik lainnya seperti diabetes atau hipertensi itu juga harus hati-hati, dan juga pasien-pasien dengan minus tinggi di atas 6 atau hipermetrop plus tinggi itu juga harus berhati-hati. Secara umum faktor resikonya begitu Kang Agus. Oke dok. Jadi mungkin ini bagi sahabat mata nih diulangi sedikit bahwa ketika kita tahu bahwa orang tua kita ataupun nenek kakek kita pernah mengalami glaukoma, sebaiknya kita memeriksakan segera ke dokter mata untuk melakukan pemeriksaan ya dok ya. Terus yang punya minus tinggi itu minimal berapa dok biasanya dok? Biasanya ada resiko glaukoma minus 6 ke atas. Oh gitu, bagi yang minus atas itu harus segera diperiksakan juga untuk mengantisipasi atau melakukan pencegahan resiko-resiko glaukoma ini. Juga bagi yang diabetes ya dok ya. Nah ini betul. Harus melakukan pemeriksaan kesehatan matanya. Karena ingat sekali lagi bahwa glaukoma ini pencuri penglihatan yang dapat mengakibatkan kebutaan. Baik dok, nah di sini kalau buat anak-anak ada faktor risiko terkena glaukoma nggak sih dok? Bayi misalnya gitu. Nah jadi gini, glaukoma itu memang kan paling sering itu pada usia 40 tahun ke atas. Tetapi glaukoma itu bisa menyerang segala usia. Jadi artinya dari bayi baru lahir pun itu bisa terkena glaukoma. Jadi kalau dibagi berdasarkan usia, itu bisa ada glaukoma kongenital, artinya di tahun pertama kehidupan bayi. Kemudian glaukoma juvenile, itu yang usia lebih muda, dan glaukoma yang memang pada 40 tahun ke atas. Jadi memang bisa mengenai seluruh usia, Kang Agus, tetapi paling banyak memang usia 40 tahun ke atas. Oke. Di Cicendo sendiri yang paling banyak usianya yang 40 tahun ke atas itu sendiri dong? Iya, di seluruh dunia pun memang glaukoma itu paling banyak yang di atas 40 tahun. Jadi sobat mata nih, bagi yang usianya 39 nih sekarang, sebentar lagi mau 40. Nah, siap-siap 1 tahun lagi cek mata ya. Apalagi yang sudah 40 tentu saja ya. Baik, bagi sahabat mata yang ingin bertanya silahkan ketikkan pertanyaan di kolom komen, nanti kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Baik, kita lanjutkan dok. Nah ini glaukoma itu jenisnya apa saja sih dok? Oke, Kak Agus, ini kalau saya putus-putus nggak? Kalau Kak Agus di saya kok agak putus-putus ya? Iya, kadang ada juga dok, sama dok. Gimana sekarang? Ada sedikit kita ulangi. Jenis boleh glaukoma, apa? Jenis glaukoma apa saja? Oke, jenis glaukomanya ya. Jadi tadi yang pertama kalau kita bisa bagi berdasarkan usia tadi ya, ada kongenital, ada juvenile, ada yang glaukoma pada usia yang di atas 40 tahun ya, itu yang
yang banyak ditemukan. Dari strukturnya kita bisa membagi glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup. Nah, itu dilihat dari sudut bilik mata depan. Jadi, tadi yang saya ceritakan bahwa mata itu harus punya tekanan. Jadi, di dalam bola mata itu ada air yang diproduksi, yang mengisi bola mata, supaya bola mata kita nggak kences, nggak kempes gitu ya. Jadi, ada air yang diproduksi, dia salah fungsinya memberikan nutrisi untuk organ-organ di dalam mata dan memberikan tekanan bola mata. Nah, dia diproduksi, tapi ada saluran keluarnya lagi. Jadi harusnya itu si aliran itu tuh baik gitu ya sirkulasinya. Nah, pada orang glaukoma itu ada dua tipe. Ada yang sudutnya terbuka, artinya si sudutnya mah baik-baik aja, tapi ternyata yang bermasalah anyaman saringannya gitu, yang di saluran keluarnya. Nah, ada yang sudutnya tertutup. Jadi memang si sudutnya itu, si saluran keluarnya memang tertutup begitu. Nah, itu jenis glaukoma secara strukturnya atau secara kejadiannya itu ada glaukoma primer dan glaukoma sekunder. Untuk glaukoma primer artinya pasien tidak punya penyakit apapun lagi yang lain selain glaukoma. Jadi sakitnya memang di matanya itu memang glaukoma. Tetapi kalau glaukoma sekunder itu harus ada penyebabnya, harus ada penyakit penyertanya atau ada dasar yang lainnya. Jadi misalnya pasiennya memang sering matanya merah berulang sebelumnya karena peradangan gitu, atau pernah operasi mata sebelumnya, atau ini pemakai obat-obat golongan kortikosteroid jangka panjang gitu. Jadi kalau yang sekunder harus ada penyebab lainnya dulu yang menyebabkan tekanan bola mata dia menjadi naik gitu. Mungkin itu ya secara ringkas. Itu dok tadi disebutkan bahwa ada yang matanya merah, itu bisa menjadi salah satu gejala glaukoma. Merah yang seperti apa dok maksudnya? Biasanya merah berulang, hilang timbul dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi peradangan, bukan yang sakit mata belekan begitu ya, tapi biasanya dia ada peradangan yang cukup lama gitu, sehingga nanti ke depannya itu bisa meningkatkan tekanan bola mata. Oh, itu merah itu mungkin kaitannya dengan produksi air humor aqueous ya dok ya disebutnya ya mungkin ya. Ya, produksi cairan air mata ya. Biasanya kalau yang glaukoma sekunder dia kan harus ada penyakit penyertanya dulu ya. Jadi dasarnya dia memang pernah operasi mata sebelumnya atau itu ada peradangan mata yang hilang timbul dalam jangka waktu lama gitu ya. Nanti terus dia lama-lama tekanannya jadi meningkat begitu. Iya. Yang paling banyak atau yang paling berbahaya maksudnya apakah glaukoma sudut terbuka atau tertutup gitu dok? Atau dua-duanya beresiko? Oke, di seluruh dunia itu yang paling banyak adalah glaukoma sudut terbuka. Tetapi di Asia dan Asia Tenggara itu sudut tertutup cukup banyak angkanya gitu. Jadi di kita karena kita memang di daerah Asia ya dan Asia Tenggara, jadi sudut tertutup proporsinya cukup banyak. Dan dua-duanya ya kalau tidak tertangani akan mengakibatkan kebutaan sebetulnya ya. Tetapi sudut tertutup kalau tidak ditangani itu akan lebih cepat menyebabkan kebutaan. Oh begitu dok. Jadi sahabat mata semua, jadi jangan menganggap remeh mau sudut terbuka, tertutup. Ketika kita mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Maula, sebaiknya segera periksakan. Bahkan mungkin sebelum ada gejala, misalnya kita harus rutin mungkin dok ya memeriksakan kesehatan mata. Jangan-jangan kita mempunyai faktor risiko penyakit-penyakit glaukoma ataupun penyakit lainnya. Mungkin demikian ya dok ya. Nah, ya, ini ada lagi, kan sekarang ini ada World Glaucoma Week ya dok ya, bulan Maret ini. Itu sebetulnya pesannya itu apa sih dok? Boleh disampaikan sedikit dok? Oh ya, jadi gini, setiap bulan Maret itu di minggu kedua ya, bulan Maret di seluruh dunia itu memperingati World Glaucoma Week. Jadi satu minggu itu kita ada Minggu Glaukoma gitu judulnya. Di tahun ini jatuh di tanggal 6 sampai 12 Maret 2022. Nah, secara bersama-sama nih di seluruh dunia kita mensosialisasikan mengenai glaukoma.
Karena glaukoma penyebab kebutaannya kan irreversible ya, mungkin beda dengan katarak. Orang mungkin lebih familiar atau sudah lebih mengenal katarak. Yang kalau katarak itu masalahnya kalau tidak ada masalah lain setelah operasi alhamdulillah bisa baik lagi gitu ya. Nah kalau glaukoma kalau sudah jatuh sampai tahap kebutaan dia nggak bisa balik lagi, irreversible kerusakannya. Jadi kerusakannya adalah permanen. Sehingga dari asosiasi global ini glaukoma di seluruh dunia itu ingin mensosialisasikan mengenai glaukoma ini untuk agar semua orang bisa terdeteksi secara dini kalau memang dia ada glaukoma, sehingga kita bisa mempertahankan penglihatan yang ada lebih dini dan fungsi itu akan terpertahankan jauh lebih lama gitu. Jadi mencegah kebutaan karena glaukoma. Sosialisasi ini menggandeng tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga dari seluruh media ya, seperti media sosial, televisi, radio, apapun, pokoknya kita mensosialisasikan mengenai glaukoma ya. Kan tagline-nya The world is bright, save your sight gitu. Jadi dunia ini indah, lindungi penglihatan Anda gitu. Seperti yang kita lakukan saat ini ya dok ya. Ini salah satu upaya kita untuk sosialisasikan mengenai kepedulian terhadap glaukoma ini ya dok ya. Betul. Baik. Ini dok, dari apa saja sih perbedaan atau gejala yang dialami dari jenis-jenis glaukoma tadi dok? Misalnya kalau sudah terbuka gejalanya seperti apa, tertutup seperti apa gitu dok? Oke, jadi gini, mungkin kita lihat dari yang bayi dulu ya, yang bayi. Yang bayi itu ada gejala khasnya, ada 3 gejala khas yang pada bayi baru lahir kalau terkena glaukoma. Jadi yang biasanya si bayi itu tidak mau membuka mata karena dia merasa silau sekali. Kemudian dia pengennya nutup mata terus gitu, sama berair matanya. Dan bila dilihat, itu bagian hitam matanya itu jauh lebih besar dari yang bayi-bayi normal. Jadi kan kita kalau bagian hitam mata nih, pinggir-pinggirnya yang putihnya masih harus kelihatan ya. Jadi ada sisi yang, nah kalau pada bayi-bayi yang terkena glaukoma, itu bagian hitam matanya bisa melebar sekali. Jadi kata orang Sunda mah belok ya gitu. Nah cuman ini memang bagian putihnya hanya sedikit sekali, dia dipenuhi oleh bagian hitamnya. Nah itu hati-hati kalau menemui tanda-tanda itu pada bayi baru lahir atau di tahun pertama kehidupannya, itu harus segera diperiksakan. Nah untuk glaukoma yang pada dewasa itu juga ada 2 jenis nih, ada yang kronis, artinya dia yang bertahap pelan-pelan, ada yang serangan akut. Nah si pencuri penglihatan ini biasanya kita istilahkan untuk yang kronis. Jadi yang tadi saya ceritakan bahwa glaukoma itu pada tahap awalnya asimptomatis, artinya tidak ada gejala apa-apa. Si pasien kan rusaknya pelan-pelan dari pinggir, si pasien tidak merasakan bahwa sebetulnya sudah mulai ada kerusakan nih, lapang pandangnya sudah mulai ada gangguan. Halo dokter. Pasien. Halo. Cepat keputus dok. Oke. Nah, jadi kalau yang kronis tadi itu gejalanya seperti itu. Jadi dia berjalan lambat gitu, tapi kerusakannya terus terjadi kalau tidak tertangani. Si saraf matanya makin lama makin tipis, lapang pandangnya makin sempit. Itu yang kronis. Dia biasanya nggak ada gejala apa-apa, jadi matanya nggak merah, nggak sakit gitu. Cuman pada tahap nanti gangguan lapang pandang sudah terjadi secara berat, pasien baru menyadari bahwa itu ada gangguan. Nah, kalau yang serangan akut, itu biasanya pasien pasti mencari pertolongan karena gejalanya tiba-tiba. Jadi tekanan bola mata tiba-tiba melonjak sangat tinggi, sehingga sakit, pasien biasanya sangat kesakitan. Daerah mata, bahkan sakit kepala, bisa sampai mual muntah. Kemudian matanya merah, penglihatan turun mendadak, jadi yang tadinya misalnya lihatnya biasa-biasa saja, terus tiba-tiba jadi buram, matanya merah, tekanan bola matanya tinggi sekali. Nah kalau yang serangan akut biasanya pasien terus mencari pertolongan. Itu ya, jadi ada dari gejalanya ada 2 jenis. Dan serangan akut tuh terjadinya pada yang sudut tertutup ya. Oke, berarti yang sudut tertutup itu sebetulnya lebih berbahaya ya dok ya? Iya betul. Ini
Ini banyak yang menyapa Dokter Maula di sini, banyak fansnya Dokter Maula. Coba Halo, boleh semoga sehat semua ya. banyak fansnya ternyata Dokter Maula ini. Ada pertanyaan nih dok dari akun Rima Oktaviani. Di sini pertanyaannya kurang lebih untuk penderita neurotraumatosis aman tidak ya di laser barrage karena minusnya tinggi dan ada floaternya katanya dok. Halo dok. Halo, lo terputus. Gimana, Kang Agus? Ini ada yang menanyakan bahwa beliau itu menderita neurotraumatosis. Aman tidak di laser karena minusnya tinggi dan ada floaternya katanya dok. Silakan, apa? Neurofibromatosis. Neurofibromatosis atau apa? Ya betul. Neurofibromatosis. Itu ya, oke. Pada pasien-pasien dengan neurofibromatosis biasanya juga kita follow up karena itu ada kemungkinan bisa terjadi glaukoma, tetapi tidak pada semua pasien neurofibromatosis terjadi glaukoma. Jadi biasanya tetap kita evaluasi ke arah peningkatan tekanan bola matanya. Dan kemudian kalau memang minus tinggi ya memang harus dievaluasi ya untuk minus tingginya begitu. Jadi memang pendekatannya nanti akan lebih komprehensif ya, akan secara keseluruhan begitu. Baik. Terima kasih Dokter Maula. Semoga dapat menjawab ya sahabat mata Rima Oktaviani atas pertanyaannya. Nah ini dok, ada yang bertanya lagi apakah glaukoma itu dapat dideteksi sejak dini nggak sih dok? Ya, jadi memang nih tujuannya kenapa kita woro-woro tentang glaukoma ini karena tujuan utamanya adalah deteksi dini. Jadi disarankan nih untuk pasien-pasien yang punya faktor resiko yang tadi disebutkan, tidak ada keluhan minimal 1 tahun sekali itu harus memeriksakan matanya. Karena kadang-kadang keluhan belum ada, tetapi ternyata secara struktur sudah mulai ditemukan nih kelainannya. Nah, kalau ditemukan secara lebih dini, tentu yang kita akan pertahankan akan lebih banyak begitu. Jadi manfaatnya mudah-mudahan akan lebih besar kalau memang glaukoma ditemukan secara dini begitu. Baik. Nah, jadi sahabat kita semua lakukan deteksi dini glaukoma ya di sini. Nah, ini ada yang bertanya lagi dok di sini. Selamat siang dok, suami saya didiagnosa VKH sindrom. VKH sindrom dan glaukoma silinder. Apakah sekunder masih mungkin maksudnya ya. Iya, mungkin begitu maksudnya. Apakah masih bisa sembuh dengan dok? Silakan dok. Ya, betul. Jadi VKH itu kan salah satu peradangan mata ya, gitu yang melibatkan juga banyak organnya. Jadi untuk VKH sindrom itu yang penting adalah penanganan untuk peradangan matanya. Biasanya kita kerjasama dengan bagian infeksi imunologi untuk menangani peradangan di matanya. Tetapi memang kan tadi yang peradangan, karena VKH sindrom ini juga berlangsungnya kronis ya, jadi dia akan berlangsung lama sehingga ada resiko menjadi glaukoma sekunder. Nah, untuk operasi yang akan dilakukan biasanya itu nanti tergantung dari keadaan peradangannya. Bila memang tekanan bola mata sudah tidak dapat dikendalikan dengan obat, salah satunya ya kita pilihannya adalah tindakan operasi. Tetapi operasi ini juga nanti harus melihat keadaan peradangannya, harus sudah tenang dulu. Kemudian operasi ini juga tujuannya untuk menurunkan tekanan bola mata, bukan untuk mengembalikan yang rusak menjadi baik lagi ya. Tadi saraf mata yang sudah rusak menjadi baik itu memang sulit untuk dilakukan. Jadi tujuan utama dari operasi yang memang dilakukan nanti itu adalah untuk mengontrol tekanan bola mata dengan harapan kalau tekanannya bisa terkontrol, itu kerusakannya bisa kita perlambat begitu. Baik. Ini ada yang bertanya lagi nih dok dari Raisya. Selamat siang, mau nanya dok, operasi ptosis bisa sekali atau berulang-ulang? Boleh barangkali bisa dijawab ya? Dok. Ptosis ini sih dok. Ini ptosis mungkin maksudnya ya yang kelopak mata bukan ya? Kalau ptosis itu kan operasi kelopak mata turun ya terus diangkat. Itu biasanya kan
kita lihat, kita evaluasi dulu nih kalau udah operasi si targetnya kelopak matanya kan harusnya naik berapa mili gitu ya. Kalau misalnya nanti sudah bagus ya tidak ada operasi ulangan. Tetapi kalau misalnya nanti over atau under, jadi artinya kelebihan atau memang masih kekurangan, kita bisa lakukan operasi yang kedua. Jadi bisa lebih dari satu kali atau satu kali pun bisa Iya, tergantung fungsinya itu sendiri ya dok ya. iya Baik. betul. Nah ini dok, sebaiknya seseorang itu memeriksakan kesehatan matanya itu berapa kali dalam 1 bulan atau 1 tahun, berapa kali sih dok secara umum ya, baik menderita untuk apa, untuk pemeriksaan glaukoma Kalau maupun, memang pasien, silakan. ya. Jadi kalau pemeriksaan mata itu tidak ada keluhan, baiknya dilakukan 1 tahun sekali. Kecuali kalau memang pasiennya sudah didiagnosis dengan glaukoma, yaitu mungkin akan lebih sering ya kita observasinya. Tetapi kalau tidak, itu 1 tahun sekali sebaiknya tetap dievaluasi. Ya, jadi memang kadang-kadang begini dok, ada beberapa, mungkin ada pasien yang bertanya, aduh bolak-balik terus nih glaukoma nggak sembuh-sembuh. Nah mungkin di sini penjelasan dokter Maulana bisa membantu bahwa glaukoma itu harus kontrol secara rutin ya dok ya. Ya, karena seumur hidup ya itu sih. Jadi nanti jangan bosen kalau pasien-pasien glaukoma ya memang ini ikhtiar kita yang bisa kita lakukan begitu untuk mempertahankan penglihatan. Ya, jadi mungkin persepsi masyarakat banyak yang bilang bahwa kalau sakit itu bisa sembuh. Nah, kalau glaukoma ini, kalau sakit mungkin kita bisa mempertahankan penglihatan terbaik, mungkin demikian ya dok ya. Ya, jadi bukan sembuh dalam arti kata mengembalikan yang rusak menjadi baik, tetapi kita mencoba mempertahankan yang ada saat ditemukan gitu. Iya, nah, itu sahabat mata ya, jadi paham ya sampai sini ya. Terus tadi ada yang bertanya apakah bisa menggunakan BPJS Kesehatan. Rumah Sakit Mata Cicendo melayani peserta BPJS Kesehatan ya. Nanti prosedurnya bisa langsung DM saja ke akun rs.mata Cicendo. Ya, pas Nah, itu ini dok, pertanyaan buat Kang Agus. izin ini dok menegaskan kembali yang tadi disampaikan. Apakah glaukoma dapat disembuhkan dan bagaimana cara penanganan atau pengobatan glaukoma? Silakan dok. Ya, jadi tadi ya prinsip penata laksanaan glaukoma atau pengobatan glaukoma itu adalah sampai saat ini adalah kontrol tekanan bola mata. Jadi tekanan bola mata itu kita kontrol sampai target yang memang kita inginkan. Kan normalnya 10 sampai 20 mm air raksa ya. Tetapi bila sudah didiagnosis glaukoma tergantung dari stagingnya nanti. Ada yang ringan, sedang, berat. Kalau dia memang glaukomanya ringan mungkin kita di atas 15 tekanannya masih oke. Tetapi kalau sudah yang berat biasanya kita pengennya agak lebih rendah lagi begitu. Jadi di sekitar 10 sampai 12 begitu ya, di bawah 15. Nah, pengobatannya itu bisa mulai dari obat-obatan tetes mata, obat minum, itu untuk menurunkan tekanan bola mata, kemudian tindakan laser, atau sampai tindakan operasi. Jadi nanti kita biasanya kita lihat respon dari pasien per pasien, kebutuhannya seperti apa. Oke dok. Nah ini ada yang bertanya lagi dok. Sebentar. Anak saya rasanya panas dingin dan ditusuk-tusuk, mungkin terasa ditusuk-tusuk ya. Kalau ditetes obat mata sembuh, terus nanti beberapa jam sakit lagi. Nah itu sebetulnya gejala normal atau tidak? Mungkin maksudnya begitu ya dok ya? Itu sebaiknya sih diperiksakan ya karena penyebabnya kan bisa macam-macam ya. Kemudian usianya berapa, nanti apakah gejalanya memang di mata saja atau seperti apa. Mungkin baiknya diperiksakan ya. Karena kita harus evaluasi ya dengan keluhan seperti itu. Baik, Mbak Christine Nathan, silakan diperiksakan kesehatan mata anaknya ya, bila punya gejala yang seperti tadi disampaikan. Terus ini ada lagi dok yang bertanya dari Pia Wawan. Assalamualaikum dok, izin bertanya, anak saya nistagmus dari bayi. Nah penanganannya seperti apa sih dok kalau nistagmus itu dok? Barangkali bisa di... Oh,
nistagmus itu kan matanya bergoyang ya biasanya. Nah ini tergantung penyebabnya juga. Kalau si mata bergoyang itu apakah memang dari kecil dia tidak menerima rangsang fiksasi yang bagus. Jadi gini, si mata itu pada perkembangannya dia harus dilatih untuk melihat. Jadi dari awal itu bayi 3 bulan harusnya sudah bisa fokus. Nah ini kalau ada gangguan terhadap fokus yang dialami dari perkembangannya, itu bisa muncul nistagmus. Biasanya muncul pada penglihatan yang memang tidak baik begitu ya. Atau kalau yang pada dewasa, berarti kita harus evaluasi nih nistagmusnya muncul karena apa? Memang apakah ada trauma atau benturan gitu, atau dari sentral gitu ya, dari pusat. Jadi nanti memang ini kalau nistagmus harus dievaluasi betul penyebabnya apa. Iya. Ini menyambung Dok, ada pertanyaan dari Rima Oktaviani tadi yang mempunyai minus tinggi ya, terus ada floaternya itu, perlu USG mata nggak Dok katanya, terus atau USG mata atau OCT untuk diagnosa dengan generasi perifer dengan NF1, pemeriksaan rutin jangka waktu berapa bulan Dok? Gitu. Silakan Dokter Maula. Ya, biasanya kalau medianya masih jernih, tidak perlu USG, tapi kita perlu melihat fundusnya ya. Jadi bagian retinanya memang harus kita evaluasi. Adakah robekan-robekan kecil atau tidak gitu. Nanti perlu dilaser atau tidak. Itu evaluasinya. Nah, OCT biasanya kita lakukan kalau memang sudah ada kecurigaan ke arah glaukoma. Nanti kita lakukan pemeriksaan penunjang OCT memang begitu. Ini izin Dok, satu lagi. Kalau toksoplasma bisa sembuh enggak usianya 30 tahun dari Nira Kartika, Dok? Silakan. Nah, kalau tokso itu biasanya banyaknya kenanya ke retina ya, chorioretinitis. Jadi ada peradangan di bagian retinanya. Biasanya kalau sudah sembuh dia akan meninggalkan jejas scar ya. Jadi jejas kalau kita kayak luka itu kan suka kulitnya suka ada bekasnya ya gitu. Nah, ini di bagian retinanya juga suka ada bekasnya. Nah, tergantung letaknya sebetulnya. Kalau letaknya jauh dari pusat penglihatan, biasanya dia tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Tapi kalau letaknya memang di dekat pusat penglihatan, itu yang akan mengganggu nantinya memang. Jadi sembuh sih bisa betul, karena peradangannya bisa sembuh nantinya. Cuman, nah itu bekasnya itu nanti ada di mana letaknya. Tergantung dari letak jejasnya itu. Kalau misalnya memang jauh dari pusat penglihatan, biasanya aman-aman aja. Tapi kalau di dekat pusat penglihatan, nah itu yang memang akan mengganggu karena si lapang pandangnya mungkin ada yang hilang sedikit begitu. Iya. Baik, semoga dapat menjawab pertanyaannya. Nah ini Dok, bagaimana sih pencegahan agar kita tidak mengalami glaukoma Dok? Nah, ini pertanyaannya susah dijawab sebetulnya karena sampai saat ini kita tidak tahu nih bagaimana sih cara mencegah supaya tidak terkena, itu sulit begitu ya. Tapi makanya kenapa yang penting adalah deteksi dini saat ini. Jadi kalau saya ditanya bagaimana mencegah supaya glaukoma tidak jadi, itu bingung jawabannya ya karena kita tidak tahu kapan glaukoma itu munculnya. Nah, tetapi pada orang-orang yang punya faktor resiko, makanya kenapa kita anjurkan untuk rutin kontrol, karena kita menginginkan deteksi dini. Jadi yang bisa kita lakukan untuk glaukoma itu adalah deteksi dini. Terus kalau rokok atau minum minuman keras itu bisa menimbulkan glaukoma sih Dok? Kalau glaukoma tidak, tetapi penyakit yang lain iya. Jadi tetap aja jangan merokok dan minum minuman keras. Baik, baik. Baik Dok, mungkin tidak terasa waktunya sudah 30 menit ya Dok ya. Nah terakhir nih Dok, apakah pesan bagi sahabat mata sesuai tema kita saat ini, yaitu selamatkan penglihatan Anda dari glaukoma si pencuri penglihatan? Silakan Dok menyampaikan pesannya. Oke, baik. Terima kasih Kang Agus. Mudah-mudahan nih dengan adanya IG Live ini bisa menambah wawasan kita mengenai glaukoma. Sehingga nanti teman-teman semua ini juga bisa turut mensosialisasikan apa itu penyakit glaukoma dan mungkin bisa menyarankan untuk orang-orang yang memang punya faktor risiko untuk dapat memeriksakan matanya secara rutin. Karena yang mesti diingat adalah glaukoma itu penyebab kebutaan yang permanen bila tidak tertangani. Kebutaan yang diakibatkan oleh glaukoma dia sifatnya adalah permanen sehingga tidak bisa kita kembali lagi.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, deteksi dini itu menjadi penting pada penyakit glaukoma karena kerusakannya permanen. Kalau kita temukan di tahap awal, tentunya kerusakannya masih sedikit sehingga yang bisa kita pertahankan akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, glaukoma itu adalah seumur hidup ya pengobatannya. Jadi atau kontrolnya. Jadi memang kontrol teratur itu juga menjadi penting. Kita mari kita bersama-sama menanggulangi kebutaan akibat glaukoma. Baik, terima kasih sekali Dokter Maula. Jadi ingat untuk yang saat ini sedang ikhtiar untuk penanganan glaukoma, seperti yang Dokter Maula sampaikan bahwa ini perlu penanganan secara berkala, teratur, bahkan mungkin seumur hidup. Jadi tetap lanjutkan ikhtiar tersebut, jangan menyerah. Semoga ikhtiarnya dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan kita semua. Sebelum diakhiri, izin dok, foto bersama dulu dok. Salam sehat mata seperti ini dok. Oke, ini ya dok ya. 1, 2. Oke, terima kasih Dokter Maula. Demikian bincang mata kali ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Dokter Maula Rifada, spesialis mata konsultan. Semoga dokter senantiasa sehat, juga sahabat mata juga semua sehat. Jangan lupa ikuti bincang mata selanjutnya dan follow IG rs.mataticendo, juga media sosial lainnya, Facebook dan Twitter @mataticendo, Twitter @rs_mataticendo, dan dapatkan info-info kesehatan dan info penting lainnya di website www.cicendoeyehospital.org. Periksakan kesehatan mata secara berkala, selalu disiplin gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan melakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bincang mata pamit, salam sehat mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Maula. Sama-sama, sehat-sehat. Izin pamit ya.